Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmat yang tak henti-hentinya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah tersebut kita masih bisa untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita lanjutkan dengan mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita doakan semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita untuk malam hari ini, kita akan mulai masuk kepada pembahasan hukum-hukum darah kebiasaan wanita. Hukum seputar darah kebiasaan wanita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dipahami bersama bahwa darah yang biasa menimpa kaum wanita itu ada berapa macam? 3. Darah haid, kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah. Darah haid, nifas, dan istihadah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pembahasan ini ingin kami sampaikan bahwa mengkaji, mempelajari dan memahami tentang hukum-hukum seputar darah kebiasaan wanita ini tidak hanya dituntut dari kaum wanita saja, bahkan kaum laki-laki apa-apa pun juga harus memahami hukum-hukum ini. Karena hukum-hukum yang seputar darah ini dia sangat berhubungan erat dengan hukum-hukum Islam yang lain. Seseorang yang tidak memahami tentang darah wanita, darah tabiat wanita ini, ya, maka dikhawatirkan nanti dia akan melanggar kepada hukum-hukum yang lain. Jadi pembahasan ini atau tuntutan untuk memahami pembahasan ini tidak hanya berlaku untuk kaum ibu-ibu, kaum wanita saja, tapi kaum laki-laki pun juga harus memahaminya dengan baik. Kenapa? Karena permasalahan darah wanita sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum Islam yang lain. Orang yang tidak memahaminya dikhawatirkan dia akan melanggar hukum yang lain. Kita bahas contoh permasalahan darah haid saja. Darah haid itu memiliki hubungan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Ya. Memiliki hubungan yang erat dengan
hukum-hukum Islam yang lain. Di antara contoh, kita akan sebutkan beberapa hukum yang lain yang berhubungan dengan darah haid dan nifas. Diharamkan bagi wanita haid untuk solat dan berpuasa. Ini di antara hukumnya. Fahami bahasa diharamkan Bapak Ibu. Jadi bagi yang laki-laki, walaupun dia laki-laki tidak ada haid, tapi barangkali dia memiliki keluarga perempuan. Di rumahnya ada istrinya bagi yang sudah menikah, ada ibunya, ada adiknya perempuan, kakaknya dan seterusnya. Ya. Maka di dalam Islam diharamkan wanita haid untuk solat dan berpuasa. Bahasa diharamkan berarti kalau dia melakukannya maka dia berdosa. Bahkan dikhawatirkan dengan dia sudah tahu dan sudah sadar kalau dia haid dan orang haid tidak dibolehkan puasa dan solat, namun tetap dia melakukan puasa dan solat dalam kondisi haid tersebut, dikhawatirkan dia diancam dengan kekufuran, keluar dari Islam. Karena dia sudah dianggap memperolok-olokkan syariat Allah, agama Allah. Dan ancaman bagi orang yang memperolok-olokkan agama Allah, kekufuran, keluar dari Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian dengan ayat-ayat Allah, apakah kalian dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok? Kata Allah, la ta'tadiru. Tak usah kalian cari-cari alasan lagi. Tak usah kalian cari-cari uzur lagi. Kenapa? Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kufur setelah beriman. Ya. Ini bahaya yang perolok-olokkan agama Allah. Jadi tidak dibolehkan, diharamkan bagi wanita yang haid untuk menegakkan solat dan berpuasa. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika Nabi SAW berkata kepada para kaum wanita, kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun dia dapat menggoyahkan keteguhan seorang laki-laki daripada kalian wahai kaum wanita. Kata Nabi kepada kaum wanita, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun dia dapat menggoyahkan keteguhan seorang laki-laki daripada kalian kaum wanita. Ya. Kemudian ada di antara wanita ketika itu bertanya kepada Nabi, dia menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina. Apa bentuk kurangnya akal kami dan kurangnya agama kami? Ya, dia protes nih. Ya Rasulullah, apa bentuk kurangnya akal kami dan agama kami? Kata Nabi SAW, Alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Qulna bala. Kata Nabi, bukankah persaksian satu orang wanita itu sebanding dengan persaksian separuh dari laki-laki? Kata wanita tersebut, iya. Jadi di dalam sebuah kasus menghadirkan persaksian, satu orang wanita itu baru sebanding dengan separuh persaksian laki-laki. Berarti untuk sebanding satu persaksian laki-laki membutuhkan berapa wanita? 2. Tidak bisa 1 banding 1. Ya. Apa yang menyebabkan ini? Kata Nabi SAW, fadzalika nuqsanu aqliha. Ini disebabkan karena kurangnya akal bagi kaum wanita. Kurangnya akal wanita. Kemudian
Alaysa idza hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum? Dan bukankah kalau wanita itu haid dia tidak solat dan tidak puasa? Qulna bala. Kaum wanita itu menjawab, "Ya." Kata Nabi, itulah bentuk kurangnya agama kaum wanita. Ya. Baik. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kurangnya agamanya kaum wanita karena dia ada masa-masa haid yang tidak bisa dia solat dan berpuasa. Apakah sama antara orang yang bisa solat dengan orang yang tidak solat? Apakah sama antara orang yang bisa puasa dengan yang tidak puasa? Tidak. Dengan tidak bisanya kaum wanita solat dan puasa lantaran haid, ini menyebab adanya unsur kekurangan kaum wanita di kalangan dari sisi agamanya. Adapun dari sisi akal, barangkali ibu-ibu protes juga nak. Ya Allah, kejamnya Islam lah Ustaz, dikecikan kami kurang akal. Ya. Kenapa kaum wanita dianggap kurang akal? Kata para ulama, karena wanita itu lebih dominan perasaan. Jadi dia kelebihan dari sisi perasaan. Sementara laki-laki dominan mana? Akalnya daripada perasaan. Dan pada hakikatnya kelebihan perasaan dan kurang akal bagi kaum wanita itu adalah sebuah kelebihan tersendiri bagi dia, bagi kaum wanita. Kenapa? Kalau sekiranya si wanita tidak Allah fitrahkan dia memiliki kecenderungan perasaan lebih, maka kaum wanita akan kewalahan mengurusi anak. Ya, coba bayangkan, kenapa ibu-ibu, orang tua kita atau istri kita, dia mampu bersabar untuk mengandung anak kita selama 9 bulan. Dikira 9 bulan itu sebentar, hampir 1 tahun. Ya, kenapa wanita itu, ibu-ibu itu mampu untuk bersabar? Karena unsur perasaan senang sayangnya yang dominan. Setelah 9 bulan kemudian kaum wanita melahirkan. Apakah melahirkan itu menyenangkan atau menyusahkan? Sangat-sangat penuh kesulitannya Pak Dokter ya. Iya. Bertaruh nyawa, sakit, dan itu tidak hanya ketika melahirkan aja sakitnya. Terkadang berhari-hari sebelum melahirkan sudah merasakan sakit yang sangat itu. Apalagi pas ketika melahirkan. Bahkan sakitnya masih terasa beberapa hari setelah melahirkan. Kemudian harus merawat bayi sekian lama. Namun bagi kaum wanita itu seolah-olah sebuah kenikmatan. Kenapa? Kenapa? Karena perasaannya lebih dominan. Rasa sayangnya. Kalaulah hendak Allah fitrahkan seperti ini kepada kaum wanita, apa kira-kira setelah melahirkan? Bang, cukui cik anak. Kamu dah nyiol lagi. Bah itu, abang tak merasa tu ya wak susah. 9 bulan membawa. Ambo acok nyampaikan sama pak-pak, kalau nak marason bah susahnya mengandung, ambil karambia bakuli itu nak 2 kabek di parui. Bau kamapai, pai lalu bau, karajo balo, BAB bau. Dak sehari 2 hari, 9 bulan. Sampai orang rumah ambo ketika hamil tua tu, setiap antara kau pacik taruh itu. Karena parut tak budu kamu kau kan. Tapi tak pernah rasa kapok tu dari kaum wanita. Lah mulai anaknya kat gadang seketik, dan alun je hamil-hamil boleh je berfikir. Ba aku, ciek je anak bentuknya kau. Ya kan? Nah, ini dia kaum wanita. Jadi istilahnya kekurangan dari sisi akal, namun itu adalah kelebihan bagi kaum wanita. Karena perasaannya lebih dominan. Cobalah kita kaum pak-pak disuruh oleh orang rumah, bang, urus bayi ko selama 24 jam jadinya. Tak akan rontok rambut ininya. Itu sebenarnya ambo yang lah merasakan. Ya, namun bagi ibu-ibu itulah dia. Ketika anaknya menangis tengah malam, dia mampu dan bersabar untuk bangun.
ndak lalu sampai anaknya lalu. Coba kalau awak sedang tak kantuk tu minta disuruh jago, emosi keluar. Ya, ini bedanya kaum wanita. Jadi kurang akalnya iya, akan tetapi itulah unsur kelebihannya bagi kaum wanita. Jadi jangan bersedih pula dikecilkan wanita kurang akal. Itu sisi kelebihannya di situ. Ya. Sehingga kaum wanita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat jadi pemimpin. Karena seorang pemimpin dia tidak bisa memutuskan sebuah keputusan berdasarkan perasaan semata. Membutuhkan akal. Ya, membutuhkan akal. Dak do sungkan-sungkan sayang-sayang dak do. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, alaisa, bukankah wanita idza hadat, tak kala dia haid, la tasum wa la tusalli, tidak puasa tidak salat? Kata wanita tersebut iya. Ini menunjukkan kurangnya agamanya kaum wanita. Ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa salat dan puasa tidak dibolehkan bagi kaum wanita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', ajma'atil ummah ala annahu yahrumu 'alal haidi as-salata fardhaha wa naflaha. Telah sepakat para ulama akan diharamkan bagi wanita haid untuk salat, baik salat wajib maupun sunnahnya. Ya, diharamkan. Maka penting bagi kaum wanita untuk mengetahui kapan datang haidnya dan kapan berakhir haidnya. Ya. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka dikhawatirkan nanti dia akan melanggar kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau hukum-hukum Allah yang lain Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang berhubungan, diharamkan bagi orang yang haid, wanita haid itu untuk tawaf di Ka'bah. Ya, diharamkan. Sebagaimana ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang didapati oleh Nabi, Aisyah sedang menangis di tendanya. Ketika itu Nabi akan melakukan hajjatul wada', haji perpisahan dengan para sahabatnya. Termasuk ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi masuk ke tendanya Aisyah, Nabi melihat ternyata Aisyah sedang menangis. Kata Nabi, la'allaki nafisti, jangan-jangan engkau sedang datang haid wahai Aisyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Wahai Aisyah, lakukanlah seluruh rangkaian yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain kecuali satu. Jangan ikut tawaf di Ka'bah. Alla tatufi bil bait. Ya, ini menjelaskan wanita haid tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Ini hukum yang kedua yang berhubungan dengan haid. Hukum yang ketiga, diharamkan untuk melakukan hubungan badan di saat wanita haid. Ya, di saat wanita haid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita tak kala dia sedang haid. Wala taqrabuhun, sekali-kali jangan kalian dekati mereka hatta yatahurn, sampai mereka telah suci. Nah, ini butuh rincian, nanti akan ada rincian pembahasan di belakang. Apa saja bentuk atau hal-hal yang dilarang ketika wanita haid tersebut. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian hukum yang keempat yang juga berhubungan dengan haid, diharamkan mentalak istri dalam kondisi haid. Dan ini banyak sekali orang tak fahami. Ya. Diharamkan. Kata-kata diharamkan tadi kita sudah singgung. Kalau ada orang suami yang menceraikan istrinya sementara istrinya sedang haid, berdosa dia. Tak boleh. Diharamkan. Ya. Baik talak 1, talak 2, apalagi talak 3. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 1. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Kata Allah, wahai nabi,
Wahai para nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna liiddatihin, maka ceraikan mereka di saat mereka bisa langsung menghitung masa iddahnya. Kapan wanita bisa langsung menghitung masa iddahnya? Tak kala dia dalam kondisi suci yang belum digauli sebelumnya. Tak kala wanita dalam kondisi suci yang belum digauli sebelumnya. Adapun kalau dia dalam kondisi haid, belum bisa dihitung langsung. Harus suci dia terlebih dahulu. Ya, Allah memerintahkan fatalliquhunna liiddatihin. Ceraikan mereka itu di saat mereka bisa langsung menghitung masa iddah, yaitu ketika mereka suci yang belum digauli sebelumnya, atau ketika mereka dalam masa hamil, boleh. Karena bagi wanita hamil bisa langsung dihitung masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ya, kemudian kata Allah wa ahsul iddah, dan hitung dari semenjak engkau lafazkan lafaz talak cerai itu, hitung langsung masa iddahnya ketika itu. Pernah kejadian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dia menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Kemudian informasi ini sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka bersegera Umar bin Al-Khattab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang perkara tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan anakmu itu untuk kembali kepada istrinya. Perintahkan anakmu itu untuk kembali kepada istrinya. Liyumsikha, untuk dia tetap menahan istrinya, jangan menceraikan. Hatta yatuhurn, sampai istrinya itu, hatta tathura, sampai istrinya tersebut suci. Summa tahid, kemudian dia haid. Summa tathur, kemudian suci lagi. Summa insya'a amsak ba'd wa insya'a talaqaha. Kemudian kalau dia ingin juga untuk menceraikan, ceraikan ketika itu, yaitu ketika istrinya sudah suci. Namun kalau dia ingin berubah, ingin menahan istrinya tidak jadi menceraikan, maka tidak usah ceraikan. Qabla an yamassa, sebelum dia gauli istrinya itu, ceraikan ketika istrinya sedang suci, sebelum dia menggaulinya. Jadi istrinya suci dari haid, kemudian dia sempat menggaulinya, dia ceraikan setelahnya, ini juga tidak masuk. Ya, apa kata Nabi setelahnya? Fatilkal iddatul lati amarallah an tutallaq lahan nisa. Inilah waktu yang Allah bolehkan wanita untuk diceraikan. Ya, maka bagi si suami, jangan selama awal emosi sedang tagak-tagak langsung keluar kalimat carai, kira istri sedang haid, anak kan dapat dosa dapat. Barang ku terjadi, dia hendak mengarati. Ini menjelaskan bahwa mengetahui tentang hukum haid itu tidak hanya dituntut untuk kaum wanita saja. Laki-laki apa-apa harus paham juga. Ya. Baik. Satu, lanjut. Kemudian yang kelima, jadi sebelum kita lanjutkan ya, sehingga disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan wa amma talaquha fi halil haid. Adapun menceraikan istri pada saat dia sedang haid, fahuwa muharramun bil kitabi was sunnah wal ijma', maka itu diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para ulama. Walaysa fi tahrimihi niza', tidak ada perselisihan silang pendapat dalam pengharamannya. Ya. Baik. Di antara hukum yang juga berhubungan dengan haid adalah batasan untuk menghitung selesainya seorang wanita dari masa iddahnya dikaitkan dengan haid. Ya.
Seperti ungkapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menunggu masa iddah selama salah satu quru, 3 kali quru. Apa maksud quru di sini? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah haid. Berarti 3 kali haid. Bukan 3 bulan. 3 kali haid. Nah, cara mengetahui lah keluar atau masih dalam masa iddah. Aku pentingnya mengetahui permasalahan haid, darah haid. Ya. Badan kau tahu, kalau sekiranya si wanita ini masih dalam masa iddah dan itu talak 1, talak 2, maka si wanita itu statusnya masih isteri bagi suami yang menceraikan tadi. Sehingga dalam Islam tidak boleh mengusir isteri dari rumah selama masih dalam masa iddah. Kalau di Minang terbalik ya, laki-laki Indonesia nak. Tak boleh, kerana statusnya masih isteri. Tapi berhenti si wanita suci dia dari haid yang ketiga, berarti dia sudah keluar dari masa iddah. Ketika wanita lah keluar dari masa iddahnya, statusnya bukan lagi isteri kita. Kalau ingin balik pergi ke KUA sekali lagi. Ada akad nikah, datangkan wali sekali lagi. Ijab kabul balik. Karena statusnya sama dengan wanita umum yang auratnya tidak boleh lewat calik. Tu kalau lah keluar dari masa iddah. Ya. Nah, kau pentingnya. Maka tak kalah dikaitkan keluarnya seseorang wanita dari masa iddahnya dengan haid, ini menjelaskan pentingnya kita untuk memahami tentang permasalahan haid ini. Kemudian untuk menentukan waktu wajib mandi bagi wanita. Ya. Untuk menentukan waktu wajib mandi. Ada sebahagian wanita ya, inyo malam tu kan lalu nyolah kira-kira kemungkinan besok pagi ambola berhenti dari haid. Ya. Namun nyo dek male mandi pagi, jago pagi, male solat subuh, sengaja nyo lalu. Bila nyo mandi nyo, bila nyo presuk, lah jam 8 pagi baru nyo presuk. Padahal tak tertutup kemungkinan haidnya ini sudah terhenti sebelum waktu subuh habis, sebelum terbit fajar. Ya, kalau memang terbukti, misalnya sebelum terbit fajar darah haidnya sudah terhenti, masuk waktu subuh, berarti sudah wajib bagi wanita tersebut untuk mandi ketika itu. Maka tidak ada alasan bagi dia, saya tidak solat subuh tadi karena saya belum mandi. Tidak. Wajib bagi dia untuk mandi. Ya, berdosa dia dengan lantaran tidak solat subuh tadi, padahal dia sudah suci dari haidnya. Haidnya sudah terhenti. Kaidah menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak bisa terlaksana oleh perkara kecuali oleh perkara ini, maka melakukan perkara ini hukumnya juga wajib. Dia tidak bisa solat subuh kecuali harus mandi dari haidnya tadi, maka mandi bagi dia ketika itu juga harus wajib. Ya. Baik. Ini di antara hukum-hukum yang bisa kita sampaikan yang berhubungan dengan darah haid. Yang dari hukum-hukum yang kita sebutkan tadi dapat kita pahami bahwa tuntutan untuk memahami tentang permasalahan darah haid tidak hanya berlaku untuk kaum wanita saja, akan tetapi juga dituntut untuk kaum laki-laki. Orang yang tidak faham dengan hukum kebiasaan wanita ini, dia khawatirkan dia akan melanggar kepada hukum-hukum yang lain. Baik, sekarang kita bahas apa itu damul haid, darah haid. Para ulama kita mendefinisikan darah haid secara bahasa, haid itu artinya as-sailan. Ya, as-sailan yaitu sesuatu yang mengalir. Ini secara bahasa. Sehingga di dalam bahasa Arab ada ungkapan hadal wadiyu idza sala.
lembah ini haid tak kala dialiri oleh air. Apa maksud haid di sini? Mengaliri. Lembah ini dialiri air gitu ya, bukan lembah yang haid. Bagaimana pula lembah haid? Tapi karena haid secara bahasa artinya mengaliri, sehingga digunakan bahasa hadul wadi idza sala. Lembah ini haid itu mengaliri air tak kala hujan turun, ya, tak kala air hujan mengalir. Kemudian secara istilah para ulama kita mendefinisikan haid itu adalah dammu tabi'atin yusibul mar'ah fi ayyamin ma'lumatin idza balagat. Darah haid itu adalah darah kebiasaan yang menimpa wanita. Darah kebiasaan yang menimpa wanita pada hari-hari tertentu tak kala dia sudah baligh, idza balagat, tak kala dia sudah baligh. Darah kebiasaan yang menimpa wanita pada hari-hari tertentu tak kala dia sudah baligh. Dari definisi yang kita sebutkan ini, maka dapat kita pahami bahwa darah haid itu adalah darah tabiat wanita, darah kebiasaan wanita yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Berarti jika sekiranya darah yang keluar ini berbeda dengan darah yang biasa keluar, tidak seperti darah tabiat manusia, dan dia keluar tidak pada waktu-waktu biasa keluar, maka berarti itu tidak dianggap sebagai darah haid. Bisa dipahami? Karena darah haid itu adalah darah yang kebiasaan wanita keluar pada waktu-waktu tertentu. Baik, kalau sekiranya darah itu keluar tidak pada waktu biasa keluar dan tidak seperti darah yang biasa keluar, maka bisa dipastikan itu bukanlah darah haid. Pelajaran kedua dari definisi tadi, di mana dengan telah haidnya seorang wanita, maka ini menandakan wanita tersebut sudah balighah. Sehingga para ulama kita menjelaskan bahwa di antara indikasi wanita sudah baligh atau laki-laki perempuan sudah baligh, di antara indikasinya ada 3 yang berlaku untuk laki-laki perempuan. Kalau ada salah satu dari 3 ini berarti dia sudah baligh. Yang pertama, tak kala dia mimpi basah. Tak kala dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah baligh. Ya, berarti dia sudah baligh. Baik laki-laki maupun perempuan. Ustaz, wanita ada juga mimpi basah? Ya. Sebagaimana hadis Ummu Sulaim, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau dia dapati ada air. Ya. Baik, ini menjelaskan mimpi basah itu juga dialami oleh wanita. Tak kala dia sudah mimpi basah berarti dia sudah baligh. Kemudian yang kedua, sudah mulai tumbuh bulu di kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ini tanda dia sudah baligh. Kalau tidak ada ciri yang pertama atau ciri yang kedua, maka yang ketiga kata para ulama, tak kala usianya genap 15 tahun. Tak kala usianya genap 15 tahun. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ditambah satu ciri-ciri lagi untuk kaum wanita, apa tadi?
tak kala wanita tersebut sudah haid, berarti dia sudah baligh. Pahamilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala anak kita terdapat tanda-tanda yang disebutkan tadi, berarti dia sudah baligh. Di mana orang yang sudah baligh sudah berlaku catatan amalan bagi dia. Di mana kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, sudah dicatat bagi dia sebagai catatan dosa. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, rufi'al qalam an thalatha, pernah masih diangkat untuk 3 orang. Kata Nabi di antaranya anisobi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia baligh. Berarti kalau sudah baligh, pena sudah berlaku bagi dia, catatannya sudah berlaku. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak awak lah haidnya, berarti lah wajib baginya untuk solat 5 waktu. Allah wajib baginya untuk menutupi auratnya. Kok ada juga orang tua anaknya lah haid, masih mambian anaknya tidak menutupi aurat, maka lah berdosa anak awak, dan dosa itu mengalir ke awak selaku orang tua. Kalau lah haid anak gadis awak, ternyata nyo masih baleha-leha, indak menjaga solat 5 waktu, dan awak babian jo, maka berdosa nyo, berdosa awak. Ya. Karena nyo lah balik. Ustaz, laba busa mulut kami ustaz mengecek. Lah main tangan kecil apa kan? Lah main tangan. Anak ninyo bantu itu juga, disuruh pakai jilbab, ndak jo namo pakai jilbab dia. Jangan langsung disalahkan anak yang pakak, yang madah. Bisa jadi awak salah dalam mendidik. Di dalam Islam Pak Bu, diperintahkan awak indak menyuruh anak solat, indak menyuruh anak menutup aurat ketika nyola balik lah haid, indak. Di dalam Islam awak diperintahkan untuk menyuruh anak solat itu jauh-jauh hari sebelumnya balik. Umur 7 tahun awaklah diperintahkan dek Nabi untuk perintahkan anak awak solat. Biasakan yo pakai jilbab. Apa kerja Nabi? Muru auladakum bis shalah wa hum sab'un sinin. Perintahkan anak kalian untuk solat kalau nyolah berusia 7 tahun. Perintahkan. Tapi sebatas perintah baru. Termasuk yang lain kalau anak awak padusi, perintahkannya untuk berjilbab lain. Ya, pai keluar di depan yang bukan mahramnya, perintahkannya untuk menutupi aurat lain. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum asyru sinin. Pukulnya lain kalau nyo tetap ndak solat ketika nyo lah berusia 10 tahun. Lah 10 tahun anak awak masih aja ndak solat, nyo halal dan wajib bagi orang tuanya untuk memukulnya kalau nyo tetap ngeyel ndak solat. Kalau ada anak gadiwat lah 10 tahun umur alun jo nak pakai jilbab nyelai dapat apa pukul. Tapi ingat pukulnya kau pukulan mendidik, bukan pukulan melampiaskan emosi. Berbeza tu. Ya. Maka kajian para ulama awak, walaupun solat bagi anak usia 7 tahun atau 10 tahun adalah wajib lai. Karenanya lu balik, akan tetapi memerintahkannya, menyuruhnya untuk solat lah menjadi kewajiban bagi orang tua. Karena Nabi yang memerintahkan. Kaidah menyebutkan al-aslu fil amri yufidul wujub, hukum asal sebuah perintah mengandung makna wajib. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya menutupi aurat. Wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk menjaga solat. Walaupun solat itu sendiri, menutupi aurat itu sendiri anu wajib baginya lain. Di mana kalau indak awak lakukan, berdosa awak. Anak yo ndak berdosa dong. Bentuk tu tarbiyah di dalam Islam.
Dibiason dari umur 7 tahun tu lah mulai dibiason. 10 tahun masih nyolanggar je lagi, boleh dididik dengan bentuk pukulan. Dan ikut tak hanya untuk ibu-ibu, apa-apa ia juga kok. Kan banyak gini apa-apa salah faham. Jika kecilnya kewajiban ambo hanya mencari piti. Adapun urusan mendidik, tu urusan amak itu. Ya enggak? Banyak pun itu. Sudahlah anak yang harus dikasuh ada amak ikut 3, ketek-ketek 2. Dituntutlah untuk anak yang usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tadi, diuruslah dia amak. Diurus abangnya anak mana ni? Nang ketek. Anaknya apa ndak peduli. Keciknya salah, magi piti belanja segala-galanya lainnya lakukan. Salah. Ya. Perintah Nabi tadi berlaku untuk dan ditujukan untuk para suami. Tujukan untuk para suami. Baik, sehingga kalau datang beko masuk baliknya anak awak dan anak awak lah tak biasa lah tak didik, awak ndak susah-susah lai. Tapi coba kalau disuruh aja nya solat ketika lah balik saja. Raso mailo kambing ka aye. Susahnya. Beko langsung wak cap tu anak wak mada. Anak wak tangka, pahlawan. Padahal awak yang salah dalam mendidik. Ya Pak. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada topik pembicaraan kita. Maka dengan haidnya seorang wanita berarti wanita tersebut sudah balik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, haid yang menimpa setiap kaum wanita ini adalah di antara takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa setiap takdir yang telah Allah takdirkan pasti di situ banyak hikmah. Jadi jangan sampai protes pula ibu-ibu, ayo lama laki-laki kau ndak. Dengan yang ndak haid yang bisa solat tarui. Sementara kami ada masa-masa ndak solat. Itulah yang menyebabkan agama kami kurang. Ternyata takdir ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan menimpa setiap kaum wanita, di mana dengannya dia haid dan tidak bisa solat, tidak bisa puasa, di situ ternyata banyak hikmah. Di antara hikmah yang telah disebutkan oleh para ulama kita adalah dengan haidnya wanita, ternyata melalui itulah Allah menetapkan gizi untuk janin si wanita tersebut. Terbukti ketika wanita itu hamil, apakah wanita itu haid? Ibu-ibu ketika hamil dulu ada haid, Bu? Enggak. Yo. Kama apa darah haid itu nya? Seharusnya keluar setiap bulan, Wak. Ternyata dari situ gizi si janin yang seharusnya keluar tadi diproses. Bayangkan tuh, yang awalnya ada kotoran diproses menjadi gizi bagi si janin. Ya, lewat tali pusar. Iya tak itu Pak Dokter. Ya. Jadi bentuk itu rahasia. Kenapa laki-laki tidak haid? Karena si laki-laki tidak mengandung. Walaupun ada laki-laki seperti orang mengandung. Ya. Taib. Kenapa hanya wanita yang haid? Karena wanita yang mengandung. Jadi gizi si janinnya itu dari haidnya wanita tersebut. Ini di antara hikmah yang sangat besar. Ya. Taib. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ada batasan usia minimal atau maksimal seorang wanita itu ditetapkan dia haid? Ada enggak batasan usia seorang wanita itu dinyatakan dia haid? Baik batasan minimal atau maksimal?
Di mana kalau sekiranya ada batasan, lalu ada orang yang keluar darahnya sebelum waktu batasan tersebut, sehingga tidak dianggap lagi darah haid, maka sebagian para ulama menyatakan iya, ada batasannya. Batasan minimal wanita haid itu adalah usia 7 tahun ke atas. Dan batasan maksimal wanita haid itu adalah usia 50 tahun ke bawah. Dengan demikian, kalau sekiranya ada batasan minimal yaitu 7 tahun ke atas dan maksimal 50 tahun ke bawah, kalau ada darah yang keluar sebelum si anak usianya 7 tahun, atau darah masih keluar sementara si ibu usianya sudah lewat 50 tahun, bagi pendapat ulama yang pertama ini berarti itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid, karena melewati batasan waktunya. Tapi masuk nanti dalam kategori darah istihadah. Darah istihadah adalah darah segar yang dengan keluarnya darah ini tidak menghalangi wanita dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Berbeda dengan darah haid. Apa dalil yang digunakan oleh para ulama di sini? Dalil yang digunakan adalah dengan dalil kebiasaan wanita. Kebiasaan wanita, biasanya wanita itu haid di atas usia 7 tahun sampai usia 50 tahun ke bawah. Ini kebiasaan. Dengan kaidah al-'adatul muhakkamah. Adat, kebiasaan. Karena darah haid itu adalah darah kebiasaan wanita, damu tabi'ah. Sehingga kalau sekiranya ada darah yang keluar sebelum atau setelahnya, maka tidak lagi dianggap sebagai darah kebiasaan wanita. Karena kebiasaan, masuk atau? Baik. Sedikit ya, kita tutup nanti. Karena kebiasaan wanita haidnya di atas 7 tahun dan di bawah 50 tahun. Ini menurut pendapat ulama yang pertama. Nanti kita perjelas insyaAllah pada pertemuan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita tadi, di mana sampai di mana tadi? Baik. Pendapat ulama yang pertama menyatakan apa? Ada batasan waktu minimal dan maksimal, di mana wanita dinyatakan haid tak kala berusia di atas 7 tahun lebih. Ya. Dan di bawah 50 tahun. Adapun darah yang keluar di luar itu semua, maka tidak dianggap sebagai darah haid, berdalilkan kepada kebiasaan wanita, keumuman wanita. Mereka haid biasanya tak kala berusia di atas 7 tahun sampai usia 50 tahun. Ya. Dan menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan haid wanita ini berlaku di dalam Islam. Seperti contoh hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tak kala seorang sahabiah mengadukan kondisinya kepada Nabi SAW, di mana dia ditimpa oleh darah yang terus mengalir, sehingga dia tidak bisa membedakan apakah dia sekarang lagi haid atau tidak, karena darah ini terus mengalir. Bagaimana dia membiasakan atau menentukan
darah haid yang keluar atau darah istihadhah, darah selain darah haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum keluarnya darah haid dan berhenti darah haid berdasarkan kebiasaan dia sebelum darah istihadhah ini keluar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umkuti qadra ma kanat tahsibuki haidatuki. Kata Nabi, tahanlah untuk tidak solat selama masa haidmu biasanya keluar. Selama masa haidmu biasa keluar. Jadi diukur dengan kebiasaan. Tsumma ightasil wa shalli. Setelah kebiasaan masa haidmu keluar habis, maka mandilah dan salatlah walaupun darah masih keluar. Karena darah yang terus keluar itu sudah dianggap bukan darah haid lagi. Maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan untuk menetapkan masa haid keluar dengan masa kebiasaan keluarnya darah haid. Jadi itu bisa untuk menetapkan hukum. Sehingga ulama menyatakan ada ketetapan batasan minimal usia dan batasan maksimal usia untuk haid. Mereka juga berdalilkan dengan kebiasaan wanita. Kebiasaan wanita, keumuman wanita haid tak kalah usianya di atas 7 tahun dan di bawah 50 tahun. Berarti darah yang keluar di luar itu tidak dianggap lagi sebagai darah kebiasaan wanita. Namun pendapat ulama yang kedua menyatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk wanita haid. Ya, tidak ada batasan waktu. Karena wanita itu kebiasaannya berbeda-beda antara satu wanita dengan yang lain. Dan juga berbeda antara wanita di sebuah negeri dengan negeri yang lain. Ya. Wanita Arab dengan wanita orang Indonesia barangkali terdapat di situ perbedaan-perbedaan. Ya. Terutama di zaman kita pada saat sekarang ini, makanan yang sudah tercampur dengan zat-zat kimia. Ternyata kami baru dapat pelajaran lantaran wanita dari kecil dia sudah suka makan ayam, apa itu? Ayam yang disuntikkan itu. Nah, ayam yang sesaat langsung bisa layak untuk disembelih itu. Itu kan pakai zat kimia itu. Ternyata itu mempengaruhi kepada perkembangan tumbuh hormonnya wanita. Sehingga wanita ini ternyata di usia yang masih kecil, kalau tidak salah kelas 2 atau kelas 3 SD sudah haid. Ya. Jarang barangkali kita temukan orang atau wanita pada saat sekarang ini baru kelas 2, kelas 3 sudah haid. Nah, ternyata hormonnya itu terganggu atau cepat pertumbuhan hormonnya lantaran karena makanan yang kebiasaan dia makan. Ya, taib. Ditambah lagi, ini dalil yang lebih kuat. Ditambah lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dengan keluarnya darah haid. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tadi. Kata Allah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka akan pertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang wanita haid. Tentang darah haid. Qul huwa adza. Maka katakanlah wahai Muhammad, darah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita di saat sedang haid. Wala taqrabuhun hatta yathurun. Jangan dekati sampai mereka suci. Ya. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi wanita. Ya. Tak kala wanita tersebut haid.
Berarti Allah menetapkan hukum untuk menjauhi wanita, tidak berhubungan dengan wanita dengan adanya darah haid. Allah tidak menetapkan batasan usianya. Ya. Jauhi wanita ketika haid di saat usia segini sampai segini, tidak. Tanpa ditetapkan batasan usianya. Berarti selama yang keluar itu adalah darah haid, dikenali dengan sifat-sifatnya, baik dari sisi bentuk, warna, dari sisi bau, ya. Kalau sekiranya itu menyerupai darah haid, berarti itu dianggap sebagai darah haid, walaupun keluarnya di saat si wanita ini usianya sudah di atas 50 tahun. Si wanita usianya sudah 52, 53, 55, masih keluar darah. Dan ternyata darah yang keluar ini masih persis sama seperti darah haid yang biasa keluar, tetap dihukumi itu sebagai darah haid. Karena Allah telah menetapkan hukumnya berdasarkan keluarnya darah, bukan berdasarkan usia. Wallahu ta'ala alam, maka ini pendapat yang kuat dalam permasalahan ini. Kemudian adakah batasan minimal atau maksimal wanita dianggap haid dari sisi lamanya? Ini juga jadi pembahasan di kalangan para fuqaha, di mana sebahagian para ulama, dan ini malah pendapat jumhur, menyatakan bahwa wanita haid dia dianggap sebagai wanita haid tak kala dia haid minimal 1 hari 1 malam. Kalau sekiranya darah ini keluar hanya 2 jam 3 jam kemudian terhenti, ya, maka menurut pendapat jumhur itu tidak dianggap sebagai darah haid. Karena batasan minimal berapa? 1 hari 1 malam. Dan batasan maksimalnya adalah 15 hari. Berarti kalau ada darah yang masih keluar melewati 15 hari, maka tidak dianggap darah haid. Kenapa? Karena tidak akan mungkin si wanita lebih lama masa haidnya ketimbang masa sucinya. Ya. Maka para fuqaha menetapkan ada batasan lama haidnya, minimal maupun maksimal. Minimal berapa tadi? 1 hari 1 malam. Maksimal 15 hari. Berarti yang kurang daripada 1 hari 1 malam atau yang lebih dari 15 hari tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Dalil apa? Keumuman, al-'adatul muhakkamah. Namun sekali lagi, wallahu taala a'lam, dengan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan menghukumi wanita haid itu dengan huwa adanya kotoran, adanya darah haid tersebut, keluarnya darah haid tersebut yang bisa dikenali dari bau dan sifatnya, ya, maka tetap dia dianggap haid walaupun barangkali keluarnya 2 jam terhenti, 3 jam terhenti. Ya, selama darah yang keluar itu sifatnya seperti darah haid. Ya. Adapun batasan maksimal wallahu taala a'lam, ya, walaupun ini sangat jarang sekali ada barangkali. Namun kalau sekiranya memang ada dan kita melihat darahnya itu seperti darah haid persis, tidak ada keraguan di situ, ya. Bukan darah yang keluar itu darah segar, akan tetapi seperti darah haid, kehitaman, warnanya yang amis, busuk, maka berarti itu tetap darah haid. Ya. Baik, wallahu taala a'lam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan mulai merinci tentang permasalahan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Perkara-perkara yang tidak dibolehkan, yang diharamkan bagi wanita haid. Yang pertama tadi apa? Diharamkan sholat dan puasa. Ya. Wanita haid diharamkan sholat dan puasa. Diharamkan sholat
Sebagaimana ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'iya salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa shalli." Tinggalkanlah salat selama hari-hari yang biasanya Anda haid pada hari tersebut. Thumma ightasili wa shalli. Kemudian mandilah setelahnya dan salatlah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga menyatakan, "Alaisat idza hadatil mar'ah," bukankah tak kala wanita itu haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak puasa. Ya, ini menjelaskan wanita haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Walaupun diharamkan bagi wanita untuk salat dan puasa yang sedang haid ya. Namun di situ terdapat perbedaan. Tak kala puasa dan salat sama-sama diharamkan bagi wanita haid, namun dua hal ini terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di mana untuk salat tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengqadanya. Wanita haid yang tidak salat tidak disyariatkan untuk mengqadanya. Adapun puasa disyariatkan, puasa Ramadan disyariatkan, diwajibkan bagi wanita haid untuk mengqadanya. Sehingga dengan adanya perbedaan dan ketimpangan ini, ada dahulu seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata wanita tersebut? Mabalul haid. Bagaimana kondisi wanita haid ini? Taqdi shauma wala taqdi shalah. Di mana dia diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, dia dituntut untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Menurut perkiraan wanita ini, ya, pemikiran wanita ini, kalau puasa saja dituntut untuk diqadha, apalagi salat, kan seperti itu. Karena di dalam rukun Islam saja itu salat berada di urutan kedua. Baru setelahnya nanti salat dan zakat, puasa dan zakat. Maka kalau sekiranya puasa dituntut untuk diqadha, apalagi salat. Jadi dia protes ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ahururiyatun anti? Apakah Anda ini seorang wanita hururiyah, wanita yang suka mendebat dalil? Ya, wanita yang berdalil dengan akal-akal saja. Kemudian kata wanita tersebut, tidak, saya hanya sebatas bertanya. Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia menyatakan, kunna nusibuna dzalik, kunna yusibuna dzalik, fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu menimpa itu kepada kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami dahulu haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'manu biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Namun kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka tidak usah didebat lagi. Kira-kira seperti itu batasannya. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taati. Baik. Namun para ulama kita menjelaskan apa hikmah, apa pelajaran yang terdapat, yang tersembunyi di balik disyariatkannya wanita haid untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Maka kata para ulama, karena disinilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Di sini bentuk besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa kalau sekiranya Allah perintahkan juga wanita untuk mengqadha salat, sementara salat itu kita tahu dia adalah sebuah kewajiban yang dilakukan
5 kali di dalam sehari semalam, lalu diperintahkan wanita untuk mengqadha salatnya dan dia haid selama 7 hari, maka tentu ini akan sangat menyulitkan bagi kaum wanita. Betul atau tidak? Solat di hari itu lagi 5 kali, ditambah dia harus mengqadha 5 kali selama 7 hari. Ya, dan itu berlaku untuk setiap bulannya. Maka dengan tidak diperintahkan, dengan tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk mengqadha salat, maka inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan kesulitan. Adapun puasa, kenapa disyariatkan untuk mengqadha'nya bagi wanita yang haid? Karena puasa yang disyariatkan untuk mengqadha' adalah puasa Ramadan, yang itu hanya 1 bulan di dalam 1 tahun. Kalau bulan Ramadan dia tidak bisa, masih ada tersisa 11 bulan lagi untuk mengqadha'nya. Lama waktu? Lama. Ditambah lagi si wanita yang haid, dia tidak setiap hari dalam 1 bulan itu. Hanya berapa? Hanya beberapa hari saja. Ya, ada 6, 7, 8, 9. Di mana si wanita tidak setiap hari di bulan Ramadan itu dia tidak puasa karena haid. Barangkali kalau dia haid di awal Ramadan, masih tersisa pertengahan sampai akhir untuk bisa puasa. Kalau dia haid di pertengahan, masih ada di awal dan di akhirnya, dan seterusnya. Ya, sehingga tentu ini jauh lebih memudahkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Singgahnya dengannya disyariatkan untuk mengqadha puasa saja. Ditambah lagi dengan tidak diharuskan untuk mengqadha puasa secara berurutan. Ya. Baik. Ini dia di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk mengqadha puasa namun tidak disyariatkan bagi mereka untuk mengqadha salat? Hikmahnya adalah ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Kemudian ada permasalahan. Ya. Dan ini memang penting, harus dibahas ya. Mudah-mudahan masih bisa bersabar. Aku tantangan haid terus kan. Kalau beko umpamanya kawatannya, beko kami umum, tentu beko tinggal di pertanyaan. Aku tantang orang yang tidak haid perempuan, orang yang tidak keturunan. Aku haid orang itu Ustaz ada ya? Kau tanya orang ini? Iya. Baik. Tanya jawab dulu atau lanjut materi? Hah? Baik. Jadi ayahku ada bertanya, kalau ibu-ibu yang tidak punya keturunan, nyo ada haid pun tak? Ibu-ibu? Ada haidnya. Baik. Makanya awak tanya semua ibu-ibu langsung. Taib. Kita lanjutkan ya. Jika sekiranya datang haid, nah, ini coba perhatikan ini penting. Jika sekiranya datang haid menjelang asar di waktu zuhur, seorang wanita datang haidnya di waktu zuhur, dan dia belum sempat untuk sholat zuhur, datang haidnya. Apakah si wanita ini harus mengqadha kewajiban zuhur tersebut tak kala dia telah suci? Paham permasalahan? Menurut sebagian para ulama menyatakan iya. Ya, kenapa? Karena dengan masuknya waktu zuhur sementara dia masih dalam kondisi suci, berarti kewajiban zuhur itu sudah ada di pundaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu
telah diwajibkan pada setiap mukmin laki-laki dan perempuan pada waktu-waktu yang ditentukan. Berarti dengan datangnya waktu solat zuhur tadi, kewajiban solat sudah ada bagi dia. Namun dia tidak bisa untuk solat ketika itu, atau belum sempat solat, datang haidnya. Berarti dia tidak bisa solat lantaran ada uzur. Orang yang tidak bisa solat lantaran ada uzur, maka kewajibannya datang setelah uzurnya tiada. Apa contohnya? Contohnya orang yang tidak bisa solat lantaran lupa. Orang yang tidak bisa solat lantaran ketiduran. Apakah gugur kewajiban lantaran dia bangun setelah waktu zuhur habis? Apakah gugur kewajiban lantaran dia baru ingat setelah waktu asar masuk? Tidak. Nabi SAW menyatakan, man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidak solat lantaran karena tertidur atau dia lupa, maka dia tegakkan solat ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Ketika dia bangun ingat belum solat, solat ketika itu. Ketika dia lupa baru ingat, solat ketika itu. Berarti Allah perintahkan dia untuk solat ketika uzurnya sudah hilang. Persis sama dengan kondisi wanita tadi. Dia masuk waktu zuhur, kewajiban sudah ada pada dia, namun dia terhalang dari menegakkan solat lantaran karena ada uzurnya. Berarti kewajiban ini tetap di pundaknya sampai uzurnya hilang, yaitu tak kala dia telah suci baru dia qada. Ya. Baik. Maka ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban qada bagi dia. Tidak ada kewajiban qada. Kenapa? Karena berlalunya waktu salat zuhur tadi lantaran karena alasan haid yang menuntut dia untuk tidak solat, bukan lantaran karena dia tidak mau solat, akan tetapi karena memang dia tidak dibolehkan untuk solat. Ditambah lagi dengan kondisi wanita, melihat kita kepada kondisi wanita yang ada di zaman Nabi SAW. Alangkah banyaknya para sahabiat, para wanita di zaman Nabi SAW yang mereka haid secara silih berganti. Ya, ada yang haid, ada yang suci, ada yang haid, ada yang suci. Tak tertutup kemungkinan kondisi seperti ini akan terjadi. Betul atau tidak? Iya. Ya. Namun ada tidak kita menemukan Nabi SAW memberikan peringatan untuk kaum wanita yang tadi tidak sempat solat lantaran karena haidnya datang sementara waktu sudah masuk untuk mengqadanya setelah dia bersuci? Tak ditemukan ada dalil. Padahal kemungkinan ini terjadi sangat ada. Dengan tidak ditemukan dalil Nabi mengingatkan para wanita tersebut, ini menjelaskan tidak diperintahkan mereka untuk mengqada. Bisa dipahami? Dan masuk lagi kepada keumuman ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, yang Aisyah menyatakan, "Fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah." Kami diperintahkan untuk mengqada puasa saja dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kalaulah ada bentuk qada salat seperti ini, maka tentu Aisyah akan memberikan keterangan. Bisa dipahami? Baik. Kemudian jika sekiranya si wanita ini dia suci di waktu asar,
apakah ada kewajiban untuk solat zuhur? Sucinya di waktu asar. Ya, apakah ada kewajiban bagi dia untuk solat zuhur? Atau dia suci di waktu isya, apakah ada kewajiban bagi dia untuk solat maghrib? Jumhur para ulama menyatakan iya. Kenapa? Karena untuk solat-solat yang bisa dijamak, maka pada waktu ada uzur, waktunya bergabung. Untuk orang yang sakit, contoh uzur sakit, dibolehkan apa tidak bagi dia untuk solat zuhur di waktu asar? Dibolehkan. Atau untuk solat asar di waktu zuhur boleh apa tidak? Kita mau operasi jam 2. Kemungkinan selesai operasi nanti jam 8 malam, misal. Atau sadarnya jam 8 malam. Ya. Disyariatkan apa tidak dia untuk solat asarnya di waktu zuhur sebelum operasi? Iya. Kenapa disyariatkan bagi dia? Karena adanya uzur. Orang yang musafir, dibolehkan tak bagi dia untuk melakukan solat asar di waktu zuhur atau solat zuhur di waktu asar? Dibolehkan. Kenapa? Ada uzur. Berarti untuk solat-solat yang digabungkan waktu, yang dibolehkan digabungkan waktunya lantaran ada uzur, berarti waktu untuk solat kedua adalah waktu untuk solat yang pertama. Waktu untuk solat pertama adalah waktu bagi solat yang kedua. Maka termasuk dari bentuk uzur di sini adalah wanita haid. Di mana kalau dia sudah suci di waktu yang kedua, berarti waktu kedua juga menjadi waktu untuk solat yang pertama. Sehingga dia harus solat zuhur di waktu asar. Tidak dinamakan dia mengqadha, tapi masih dinamakan mengada dalam bentuk jamak waktu solat. Ya. Dan ini pendapat jumhur para ulama kita. Walaupun pendapat ini diselisih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', Syekh menyatakan tidak ada kewajiban bagi wanita tersebut kecuali hanya solat asar saja. Karena dengan kondisi sucinya itu dia hanya mendapatkan waktu salat asar. Adapun waktu zuhur tadi itu berlalu dengan adanya uzur ini. Sehingga disebutkan di dalam hadis, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalilkan dengan hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh para ulama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sebuah solat, faqad adrakas shalah, kata Nabi, maka dia sudah dianggap mendapatkan satu solat itu. Siapa yang mendapati satu rakaat solat, misal kita baru bisa solat lantaran ada uzur tadi, baru bisa solat asar di penghujung dan hanya dapat satu rakaat masuk waktu maghrib, maka dengan mendapatkan satu rakaat asar tadi, kata Nabi, sempurnakanlah solat seolah-olah kita sudah dianggap solat asar dengan sempurna pada waktunya. Man adraka raka'atan minas shalah, siapa yang mendapati satu rakaat dalam solat, faqad adraka shalah, dia sudah dianggap mendapatkan solat itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis ini tidak disebutkan dia telah mendapatkan solat itu dan solat sebelumnya. Tidak. Tapi hanya disebutkan dia mendapatkan solat itu. Berarti tidak ada kaitan orang yang mendapatkan satu solat untuk dikaitkan dengan solat yang sebelumnya atau setelahnya. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala alam, jauh lebih selamat kalau sekiranya kita berhati-hati dengan tetap memperhatikan pendapat yang pertama. Ya, kalau mendapati solat suci di solat yang kedua, solat asar atau solat isya, maka solatlah dengan solat sebelumnya di setiap solat yang bisa digabungkan waktunya. Namun wallahu ta'ala alam, kami dari sisi
pendalilan kami lebih condong kepada pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana kalau sekiranya pun juga ada yang tidak salat, kami menganggap dia tidak masalah, dia tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi untuk lebih kehati-hatian, lebih selamat. Karena itu juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk lebih kehati-hatian. Ya, tetap dilakukan salat zuhur atau salat maghrib yang sebelumnya. Sekarang muncul pertanyaan. Ini pembahasan terakhir sebelum kita tutup. Kalau sekiranya di bulan Ramadan ibu-ibu suci sebelum terbit fajar, istri kita suci sebelum terbit fajar bulan Ramadan, namun dia tidak sempat mandi kecuali setelah terbit fajar, setelah azan subuh berkumandang, apakah wanita tersebut dia harus puasa Ramadan? Bisa dipahami? Dia suci kapan? Dia berhenti darah haidnya kapan? Sebelum terbit fajar. Namun dia belum sempat mandi kecuali setelah azan subuh berkumandang. Mandi wajib dari haidnya tadi. Apakah wanita tersebut dia harus puasa Ramadan? Ya. Maka kata para ulama kita, kalau sekiranya dia tadi telah berniat sebelum terbit fajar tadi untuk puasa, maka wajib bagi dia untuk puasa, walaupun belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Kenapa? Karena tidak ada syarat berpuasa atau syarat puasa suci dari hadas besar. Tidak. Ya, tidak ada syarat sah puasa suci dari hadas besar. Sebagaimana wanita yang belum suci dari janabah atau laki-laki. Ya. Boleh apa tidak? Dia dalam kondisi junub, kemudian baru mandi setelah azan berkumandang. Talambek jago gitu. Azan orang baru jago. Wak lu mandi leh, mandi dulu. Boleh dia puasa? Harus puasa kalau Ramadan. Ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhun." Adapun sekarang maka gaulilah istri-istri kalian, yaitu di malam hari ya. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah dari apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu keturunan. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam lantaran terbitnya fajar, sampai terbit fajar. Kemudian tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, memerintahkan kita untuk menggauli istri-istri dan untuk makan dan minum sampai terbit fajar. Berarti tak kala fajar terbit dia dalam kondisi junub apa tidak? Otomatis. Karena Allah persilahkan untuk menggauli istri sampai terbit fajar. Berarti dengan terbit fajar berarti dia masih dalam kondisi junub, belum mandi. Kemudian tetap kata Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian puasa sampai datang malam. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum. Kata Aisyah, dahulu Nabi SAW sempat pada pagi hari masih dalam kondisi junub lantaran karena jima, bukan lantaran karena mimpi basah di dalam bulan Ramadan, namun beliau tetap melanjutkan puasa. Ya, karena tidak termasuk dari pembatal puasa atau syarat keabsahan puasa orang harus suci dari hadas besar, enggak. Tapi yang termasuk pembatal puasa itu adalah berhubungan badan. Haid, iya. Kalau dia tidak berhubungan badan di waktu puasa,
Kalau dia tidak haid di waktu puasa, maka tak masalah. Si wanita tadi, dia haid apa tidak ketika fajar terbit? Tidak, haidnya sudah terhenti. Namun dia masih dalam kondisi berhadas besar karena dia belum mandi. Mandinya setelah terbit fajar. Jadi persis sama. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kemudian perkara yang diharamkan yang kedua adalah al-jima', berhubungan badan. Ini insyaallah kita lanjutkan materi ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kalau sekiranya ada yang ingin bertanya silakan. Naam? Tawaf di Ka'bah. Boleh kita cari poin yang terpenting terlebih dahulu, yang butuh penjelasan panjang. Tidak ada yang bertanya? Fadhil. Saya bertanya masalah wanita yang lagi berhalangan, tapi dia boleh tidak masuk ke dalam masjid? Apakah itu kajian atau hanya sekedar duduk yang di dalam konteksnya di dalam masjid dan di kelas, dan apa bacaan yang boleh, apakah dia boleh menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran untuk bagi anak-anak, bagi ibu-ibu ya, boleh. Dan terima kasih. Baik, pertanyaannya, bagi wanita yang sedang haid, boleh apa tidak dia berdiam diri di masjid, masuk masjid, berdiam diri dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran? Ini masuk dalam pembahasan yang sudah berlalu, pembahasan kita tentang ma yahrumu 'alal junub. Apa saja hal-hal yang diharamkan bagi orang yang lagi junub, berhadas besar. Ya. Maka pendapat yang kuat wallahu taala alam, bagi wanita haid dibolehkan bagi dia untuk masuk ke dalam masjid, berdiam di dalam masjid selama dia merasa yakin bahwa darah haidnya tidak akan sampai mengotori masjid. Di antara dalilnya adalah tentang wanita yang dahulu ada seorang wanita yang kebiasaan atau tugasnya adalah mengurusi masjid Nabi SAW. Ya, dan dia tinggal di masjid tersebut. Maka kata para ulama, seorang wanita, tabiat wanita tentu ada masa-masa haid. Maka kalaulah sekiranya seorang wanita itu lantaran kena haid tidak dibolehkan dia untuk masuk dan berdiam diri dalam masjid, tentu akan ada peringatan dari Nabi SAW kepada wanita tersebut untuk tidak berdiam diri di masjid atau mengurus masjid Nabi di masa-masa haidnya. Namun kata para ulama, kita tak ditemukan di situ ada dalil. Tak ditemukan di situ ada dalil, ada peringatan dari Nabi SAW untuk kaum wanita jangan tinggal di masjid ketika masa haid. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan itu, semuanya kata para ulama hadisnya adalah hadis yang sangat lemah sekali. Ya, maka ketika tidak ditemukan dalil yang melarangnya, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya manusia itu terbebas dari tuntutan. Ya, terbebas dari tuntutan. Maka tetap dibolehkan. Termasuk dari membaca Al-Quran, dari hafalannya, tidak masalah. Wallahu ta'ala. Ya, taib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tata cara solat jamak dan qada, dan apa saja solat yang dijamak dan diqada? Kita masih baru dalam pembahasan haid, belum masuk dalam pembahasan solat. Karena ini pembahasannya agak panjang nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum kita nyatakan apa bedanya antara qada dengan ada. Jadi solat itu ada, para ulama ada menyebutkan qada ada ya. Ada itu adalah melaksanakan solat pada waktunya. Sehingga niat orang umum menyatakan adaan lillahi ta'ala, kan gitu. Ya, bukan qadaan. Itu dia solat pada waktunya. Adapun qada berarti dia solat di luar waktunya. Seperti itu. Ya, bagaimana tata cara solatnya? Bagaimana tata cara solat jamak? Solat jamak adalah menggabungkan dua solat di satu waktu. Solat zuhur digabung dengan solat asar, boleh di waktu zuhur dengan namanya jamak takdim, boleh di waktu asar dengan namanya jamak takhir. Dan juga boleh maghrib dengan isya. Ya, boleh di waktu maghrib, bisa di waktu isya.
Kapan kasarnya? Apanya? Kapan jamak kasarnya? Yang Nah, taib. Nah, sekarang tidak dibenarkan atau tidak sama rukhsah jamak dengan qasar. Ya, qasar ini rukhsah bagi orang musafir saja. Bagi orang mukim jangan qasar salat. Ya. Adapun jamak maka ini tidak terikat dengan musafir. Ketika ada hajat, ada tuntutan, maka silakan. Sehingga di antara dibolehkan rukhsah, dibolehkan untuk menjamak salat adalah ketika turun hujan lebat. Kita salat di masjid boleh menjamak. Ya, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu. Dulu adik saya dia selalu solat tepat pada waktu. Tapi qadarullah setelah dia pergi PKL tugas dari sekolahnya dia satu kos sama teman-teman yang enggak solat. Dia jadi terpedaya ya sama teman-temannya. Jadi enggak solat. Apakah saya berdosa bila marah sama teman-teman adik saya tersebut, Ustaz? Jangan sama teman adiknya dimarahin. Ya, kena undang-undang nanti. Sama adiknya dulu. Ya. Ingatkan sama adiknya, itu pentingnya mencari teman yang baik. Salah-salah dalam memilih teman ini dia di antara dampaknya. Padahal Nabi SAW telah menyatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah dia memilih siapa yang akan dia jadikan sebagai teman. Di antara penyesalan penduduk neraka nanti adalah lantaran karena dia salah dalam memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celakanya aku kalaulah sekiranya dulu aku tidak jadikan si fulan ini sebagai temanku. Laqad adallani an dzikri ba'da ijaan, karena dia telah menyesatkan aku dari kebenaran setelah hidayah kebenaran itu datang kepadaku. Ya, maka ini dia penyesalannya. Maka yang harus kita benarkan di sini adalah adik kita terlebih dahulu. Ya. Jangan salah dalam memilih teman. Namun untuk teman-temannya tadi dalam bentuk nasihat, jangan, tidak masalah. Tapi kalau sampai marah-marah, maka dari sisi manapun kita kena nanti. Ya. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih atas segala perhatian. apakah boleh kita membedakan menjual barang dengan cash sama yang tentang harganya kita bedakan? Boleh. Namun jangan digabung. Akadnya dari awal itu jelas. Ini kredit atau cash. Antum sampaikan sama si pembeli, Pak beli barang ini dengan cash dengan harga 9 juta. Pak beli barang ini dengan kredit dengan jumlah harga 20 juta. Cicilan selama 1 tahun. Pak pilih akad yang mana? Kemudian dia pilih, kalau gitu saya akadnya akad kredit aja. Baik, berarti dengan satu akad kredit. Gitu ya. Baik. Namun jangan antum syaratkan kalau terlambat Pak nanti kena denda ya. Nah ini dia, tidak boleh. Gitu ya. Baik. Transaksi dengan leasing kenapa salah? Oke, hanya dari itu saja? Akadnya akad apa? Transaksi awal sudah diberikan. Bagaimana bentuknya? Kan itu sistem kredit juga kan? Jangan memahami lantaran boleh kredit, kemudian pergi ke showroom nanti showroom motor, ya dealer, kemudian langsung beli motor dengan kredit. Bukan ini maksudnya di sini. Ini termasuk ribawiyah juga di situ. Kenapa? Karena di situ ada 3 unsur di situ. Kita bertransaksi dengan pihak si dealer. Apakah kita membayar angsuran kepada dealer? Tidak, kepada pihak ketiga. Leasing kan gitu. Baik. Contoh. Harga motor yang kita beli itu, harga cashnya itu adalah berapa misalnya? 22 juta. Cash. Namun karena kita kredit selama 3 tahun berjumlah 40 juta contoh. Kita ansur setiap bulan 300 ribu sampai jumlahnya 40 juta. Kepada siapa kita ansur? Kepada si leasing. Baik, kenapa kita ansur kepada si leasing? Karena si leasing sudah melunasi motor kita dengan cash. Cash 22 juta. Baik, apa berarti akad kita dengan si leasing? Pinjam meminjam. Dia pinjamkan uangnya untuk membayar motor kita secara cash. Kita bayar kepada dia dengan kredit, namun dibayar dengan lebih. Kelebihan dalam akad pinjam meminjam itulah riba.
maka itu transaksinya riba. Namun kalau sekiranya saya jual motor dengan sistem kredit, nanti orang itu langsung bayar sama saya sendiri, itu tidak masalah. Gitu ya, bedakan. Baik, Allah Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله